Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA tingkat SMP. Soal ini diambil dari simulasi OSN tingkat kabupaten tahun 2022. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah benda dengan massa 100 gram bergerak konstan ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian, sebuah gaya konstan F dengan arah ke kiri bekerja pada benda, sampai benda bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Total usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik milijoule. Nah, soal ini berkaitan dengan usaha dan energi. Untuk menghitung usaha di sini, kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Ya, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena yang diketahui dari benda adalah kecepatan, maka di sana ada energi kinetik ya. Nah, selanjutnya ini bisa dijabarkan dengan EK2 dikurang EK1. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. Pertama, massa. Ini M. Kemudian kecepatan V1 ini. Kemudian F. Dan kecepatan berikutnya berarti V2. Nah, di sini mohon diperhatikan. Untuk kecepatan ke kanan, kita beri tanda positif ya. Kemudian kecepatan ke kiri kita beri tanda negatif. Nah, kenapa? Karena kecepatan merupakan besaran vektor ya. Jika arahnya berbeda, maka tandanya pun harus dibedakan. Nah, selanjutnya kita jabarkan. W sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurang 1/2 M V1 kuadrat. Sama dengan, kita sederhanakan dulu, 1/2 M dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, baru kita masukkan nilainya. 1/2 M 100 ya. Karena satuan akhir dalam milijoule, maka boleh massa dalam satuan gram kita masukkan. P2 min 1 ya, kuadrat kurang P1 2 kuadrat. Sama dengan 50 dalam kurung 1 dikurang 4. Sama dengan 50 dikali min 3. Sama dengan 150, min 150 milijoule. Nah, arti tanda min ini berarti gaya bekerja berlawanan dengan arah bergerak benda. Nah, jawabannya adalah C. Sebuah beban berada di lantai kasar dan diikatkan pada ujung pegas mendatar dengan konstanta pegas K. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding. Beban ditarik ke kanan sejauh A, kemudian dilepas. Gaya gesek antara beban dan lantai dianggap tetap sebesar F. Supaya beban berhenti tepat di titik setimbang tanpa sempat berosilasi, nilai A harus sama dengan. Nah, ini masih berkaitan dengan energi. Nah, energi yang dibahas di sini adalah energi potensial pegas ya. Nah, kemudian berkaitan dengan usaha pada gaya gesekan. Kita tuliskan dulu bahwasanya energi potensial pegas nanti akan berubah atau ditahan oleh usaha gaya gesekan. Ya. Nah, kalau boleh kita gambarkan seperti ini.
Ini kondisi pegas mula-mula. Kemudian pada kondisi berikutnya, ini berarti titik setimbang, ya. Kita misalkan dengan titik 0. Kemudian pegas ditarik ya sejauh A. Nah, sini. Jadi jarak dari titik setimbang ke tarikan itu sejauh A. Kita masukkan persamaan energi potensial pegas itu, rumusnya adalah 1/2 K A kuadrat, ya. Sama dengan usaha berarti F dikali S atau delta S. F, nah delta S-nya di sini berarti ini ya. Nah, berarti itu yang nilainya sebesar A. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan dulu. A dicoret, maka di sini tinggal A. Hasilnya 1/2 K A sama dengan F. Nah, karena ditanya adalah A sama dengan 2 F per K. Ya, inilah hasilnya. Jadi jawabannya adalah B. Haris tidak dapat melihat pemandangan dengan jarak seperti kebanyakan temannya. Saat membaca, Haris selalu menempatkan objek bacaan pada jarak yang sangat dekat, kurang dari 25 cm dari matanya. Setelah diobservasi, ternyata mata Haris memiliki titik jauh 4 meter. Lensa kacamata yang sebaiknya digunakan Haris agar dapat melihat jauh secara normal adalah, nah, ini berkaitan dengan alat optik ya. Kita ketahui bahwasanya cacat mata yang terjadi pada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah rabun dekat dan yang kedua adalah rabun jauh. Nah, karena di sini yang bermasalah adalah titik jauh, maka cacat mata yang dialami oleh Haris adalah rabun jauh atau miopi. Nah, persamaan yang kita butuhkan di sini ya, yang pertama tentu kuat lensa kacamata yang digunakan ya. Nah, persamaannya adalah P sama dengan min 100 per PR. Nah, P adalah kuat lensa kacamata yang akan digunakan, PR adalah titik jauh mata. Nah, kenapa di sini bertanda min? Tanda min menunjukkan jenis lensa yang digunakan, ya. Nah, negatif atau min itu menunjukkan lensa negatif, ya, atau lensa cekung. Nah, maka dari sini otomatis jawaban A dan B sudah jelas salah, ya. Kemungkinannya adalah C dan D. Nah, langsung kita hitung. P sama dengan min 100 per PR. Nah, PR-nya diketahui di soal titik jauh 4 meter ya, berarti ini adalah PR. Sama dengan min 100 per 400. Nah, ingat adik-adik, jika adik-adik menggunakan rumus ini, maka satuan PR itu harus di dalam sentimeter. Nah, maka diperoleh hasil min 0,25 dioptri. Nah, untuk jawaban C dan D kita belum menemukan pilihan yang tepat, maka selanjutnya jika kuat lensa tidak sesuai, kita hitung fokus dari lensa tersebut dengan persamaan F sama dengan 100 per P ya, atau boleh dibalikkan P sama dengan 100 per F biasanya. Nah, maka dari sini kita hitung 100 per P-nya tadi min 0,25 sama dengan 400
maaf, min 400 cm ya. Tanda min itu menunjukkan jenis lensanya tadi, lensa cekung. Nah, maka di sini sudah kita temukan jawabannya. Lensa cekung dengan panjang fokus 400 cm ya, itulah jawabannya. Dua tongkat lurus sama panjang A dan B terbuat dari bahan yang sama. Beda temperatur kedua ujung tongkat A adalah delta T, dan beda temperatur kedua ujung tongkat B adalah 2 delta T. Luas penampang tongkat A setengah kali luas penampang tongkat B. Dalam 1 detik mengalir kalor sebanyak Q di tongkat A. Dalam 2 detik mengalir kalor sebanyak titik-titik di tongkat B. Nah, ini terkait dengan hantaran kalor ya, secara konduksi. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Hantaran kalor secara konduksi itu dirumuskan dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Nah, kita lihat dulu data yang diketahui di soal agar kita mudah memasukkan ke persamaan nanti. Beda temperatur kedua ujung tongkat A adalah delta T, berarti delta TA sama dengan delta T. Dan beda temperatur kedua ujung tongkat B adalah 2 delta T, berarti ini delta TB sama dengan 2 delta T. Luas penampang tongkat A setengah kali luas penampang tongkat B. Berarti A sama dengan setengah AB. Dalam 1 detik mengalir kalor sebanyak Q di tongkat A. Berarti TA 1 detik. Kemudian TB sama dengan 2 detik. Dari bahan yang sama ini menunjukkan nilai K ya. KA berarti sama dengan KB. Oke, nah itu data yang diketahui di soal kita. Nah, langkah termudahnya langsung di sini kita buat perbandingannya antara tongkat B dengan tongkat A karena tongkat B yang ditanya. Maka kita modifikasi rumusnya sedikit ya, seperti ini. Q sama dengan K kali A kali delta T dikali T per L. Ya, boleh seperti ini untuk memudahkan kita. Nah, maka kita tulis berikutnya QB banding QA sama dengan QB dulu, berarti KB dikali AB dikali delta TB kali TB per LB. Nah, sama seperti sebelumnya, per atau bagi sama dengan mengali kebalikannya. Maka di sini kita balikan. LA per KA kali AA kali delta TA dikali TA. Ya. Nah, kita sederhanakan atau kita coret dulu nilai yang sama ya, KA sama dengan KB, maka ini bisa dicoret ya. Oke, kemudian kita masukkan nilai yang ada. QA sama dengan Q ya, sama dengan AB, kita tulis tetap AB, delta TB 2 delta T, TB sama dengan 2 per LB. Oke, panjangnya juga sama, berarti ini juga bisa kita coret tadi ya. Berarti tinggal AA setengah AB delta TA sama dengan delta T dan TA sama dengan 1. Nah, kemudian ini juga bisa kita coret ya, coret. Nah, maka QB per Q sama dengan 2 kali 2 bagi 1 per 2 sama dengan 8 ya, per 1. Maka kita kali silang.
Ki B sama dengan 8 Ki. Ya, kita mulai hasilnya 8 Ki. Nah, itulah jawabannya. Sini D. Tino mendefinisikan skala baru termometer dengan satuan derajat T. Ditentukan bahwa temperatur 10 derajat Celcius sama dengan 0 derajat T dan 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Dengan demikian, pada tekanan 1 atm, air mendidih pada temperatur titik-titik derajat T. Nah, soal ini berkaitan dengan termometer suhu ya. Nah, untuk memudahkannya kita gambarkan termometernya. Ya, ini termometer T, ini termometer Celcius. Nah, kita tuliskan nilai yang ada pada soal. 10 derajat Celcius, berarti 10 tertulis di sini, itu sama dengan 0 derajat T. Jadi untuk T 0. Kemudian 40 derajat Celcius, 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Berarti di sini 60. Nah, air mendidih pada tekanan 1 atm itu nilainya pada skala derajat Celcius adalah 100 ya. Berarti 100 derajat Celcius. Ingat ya adik, air mendidih pada tekanan 1 atm itu pada skala Celcius adalah 100. Maka T-nya berapa? Ya. Nah, ini yang ditanya. Nah, untuk soal termometer seperti ini, kita pakai cara perbandingan saja ya. Nah, caranya seperti ini. Mudah saja, adik. Tinggal kita bandingkan nilai yang bersamaan. Nah, yang pertama ini dulu kita selisihkan. 60 kurang 0. 60 kurang 0 banding nilai yang sama pada termometer Celcius. Nah, atau boleh juga yang ini dulu ya, pada termometer T dulu ya. T dikurang 0 ya, banding T kurang 0 sama dengan, nah kita bandingkan kondisi yang sama pada termometer Celcius. 40 kurang 10 per, ya berikutnya, ini sudah ya. Berikutnya ini 100 kurang 10. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ya, ini misalkan yang T ya. 60 kurang 0 sama dengan 60 per T sama dengan 30 per 90. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini tinggal 2, ini tinggal 1 ya. Kemudian kita kalikan silang, T sama dengan 2 kali 90, 180 derajat T. Oke, kita sudah temukan jawabannya C ya, 180 derajat T. Demikianlah adik pembahasan soal OSN IPA pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan lanjutan dari pembahasan soal ini pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.